Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Mungkin e-commerce ads ini tuh adalah suatu tahap atau tahap selanjutnya nih setelah kita optimasi campaign yang ada di marketplace semuanya. Mungkin sekarang kita saatnya untuk melaju lebih jauh nih. Kita masuk ke sesi ads atau iklan yang ada di marketplace. Oke, untuk poin-poin kita hari ini itu ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep dan juga jenis iklan di Shopee dan juga di TikTok. Lalu yang kedua, ada struktur campaign iklan di marketplace. Yang ketiga, kita akan ada riset dan penargetan audiens. Yang keempat, itu ada praktis iklan di marketplace. Lalu yang terakhir ada analisis iklan marketplace. Wow, gimana nih teman-teman semua? Pasti kan penasaran gak sih? Gimana sih iklan itu gitu kan? Apa sih? Gimana sih caranya optimasinya? Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ya. Kita bisa langsung ke poin belajar kita sekarang mengenai e-commerce ads. Oke. Wow, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, pokoknya kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya atau bisa langsung ditulis di chat aja ya, atau bisa di forum yang tadi ya Kak ya. Oke, yang pertama e-commerce ads ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi e-commerce ads ini adalah sebuah iklan atau iklan digital yang digunakan untuk mempromosikan produk di platform online. Contohnya ini seperti marketplace, sosial media, Google. Nah, ini tuh bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meningkatkan traffic, konversi, dan juga penjualan. Nah, ads ini, jenis utama ads ini tuh ada beberapa ya. Jadi ada ads yang ada di marketplace. Contohnya ini ads yang ada di Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada. Lalu kalau social media ads ini tuh adanya di Facebook, Instagram, dan TikTok juga masuk gitu ya. Lalu yang terakhir ada juga Google Ads. Google Ads ini bisa di search, display, dan juga shopping ads seperti itu. Next, oke kita mulai masuk ke konsep dan juga jenis iklan yang ada di Shopee dan TikTok. Kenapa nih pilihannya cuma Shopee dan TikTok? Mungkin aku mau meluruskan dulu ya. Jadi untuk Shopee dan TikTok ini tuh dua e-commerce dan juga social commerce gitu ya, yang sedang naik nih untuk sekarang ini dan lebih bagus nih. Jadi dan mungkin kebanyakan seller-seller juga berjualan di Shopee dan juga di TikTok. Jadi aku akan bahas lebih lanjut tentang Shopee dan TikTok. Oke, iklan di Shopee ini menyediakan layanan iklan yang berbayar. Jadi semua iklan tuh pasti berbayar ya teman-teman ya. Jadi memungkinkan seller untuk meningkatkan visibilitas produk dan toko. Lalu juga mempermudah toko kita atau produk kita ini ditemukan oleh calon pembeli. Dengan caranya itu adalah berbasis pay per click. Jadi seller ini hanya membayar saat iklan diklik oleh pengguna seperti itu. Lalu, kenapa sih kita harus beriklan atau kenapa sih kita harus beriklan di Shopee gitu ya? Yang pertama ini kita yang pertama kita bisa meningkatkan exposure toko dengan produk kita ini ditampilkan di halaman tertentu dengan kunjungan tertinggi. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan penjualan. Karena ketika pembeli dengan minat pembeli yang tinggi, itu akan mengklik iklan kita gitu. Kalau iklan kita berjalan dengan baik ya. Lalu yang ketiga, ini adalah pemasaran yang terbukti dan efektif dengan ROAS atau Return of Advertising Spend yang terukur. Jadi perhitungan ROAS-nya ini juga bisa diukur. Jadi iklan kita juga bisa terlihat apakah iklan ini berjalan dengan baik atau tidak itu ditentukan oleh ROAS-nya gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, oke, kita masuk nih ke iklan-iklan Shopee. Iklan Shopee. Jadi iklan Shopee itu ada beberapa macam. Mungkin salah satunya ini adalah iklan pencarian. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya toko juga di Shopee dan udah mulai beranjak mencoba iklan di Shopee, mungkin nanti bisa saling sharing juga atau bisa discuss juga nih mengenai kendala-kendala atau misalkan ada apa ya keberhasilan yang sudah dicapai gitu ya melalui iklan ini boleh di sharing-sharing juga ya kita sharing bareng-bareng.
Oke, yang pertama ini ada iklan pencarian atau keyword ads. Jadi produk ini tuh akan muncul di hasil pencarian Shopee berdasarkan kata kunci yang sudah ditargetkan. Jadi mungkin teman-teman udah pernah ngeliat ya atau sering lihat nih pas lagi scroll-scroll produk nih ya, ada tanda kecil di ujung sebelah kanan, ini ada tulisannya AD atau ad gitu ya. Jadi ini tuh berarti produk yang sudah disetting iklannya. Jadi produk yang sudah disetting iklan pencarian oleh sellernya. Jadi sehingga muncul tanda seperti itu. Nah, kalau misalkan produknya ini muncul di atas, ini berarti iklannya works nih, iklannya bagus nih, karena iklannya ada di posisi teratas gitu ya. Jadi keywordnya berarti udah dipastikan bagus gitu ya kalau ada di atas. Keuntungannya apa? Untuk kita membuat iklan pencarian ini, yang pertama kita bisa menjangkau pembeli yang sudah pernah mencari produk serupa. Lalu kita juga bisa memilih kata kunci spesifik sesuai dengan produk. Contohnya seperti ada gambar di samping ya. Jadi contohnya kita pernah searching lemari atau meja TV gitu ya. Nah, nanti di kemudian hari produk itu produk yang serupa dengan meja TV rak seperti itu akan muncul di atas gitu ya. Jadi akan muncul karena kita ada histori setelah mencari produk tersebut gitu. Lalu bisa memilih kata kunci yang spesifik sesuai dengan produknya. Jadi kita tidak melenceng kemana-mana gitu. Yang pasti kalau kita mau iklanin meja TV, otomatis kata kuncinya juga meja TV gitu kan ya. Karena itu merupakan salah satu keyword yang paling banyak dicari salah satunya. Oke, untuk tips optimasinya ini, yang pertama kita bisa memilih kata kunci yang volume pencariannya tinggi. Lalu yang kedua bisa menggunakan variasi kata kunci. Jadi bisa word match atau ini ya yang price-nya. Jadi bisa diatur-atur pemilihan kata kuncinya ini beragam. Nanti ada di settingan iklan Shopee-nya sendiri. Lalu yang kedua, ini ada iklan produk serupa atau targeting ads. Jadi targeting ads ini mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya. Kalau misalkan setelah kita mencari sesuatu nih dari iklan pencarian tadi, ada kan tentang meja TV, mungkin bisa di-scroll ke bawah, itu biasanya selalu ada tulisan kamu mungkin juga suka. Nah, itu berarti produk-produk yang sudah diiklankan melalui iklan produk serupa atau targeting ads. Jadi, customer yang sudah pernah melihat produk kompetitor, produk meja TV brand kompetitor, ini di bawahnya akan muncul brand kita nih. Kalau kita masukkan kata kunci yang serupa, yang sama dengan kompetitor, seperti itu. Jadi, ini juga sangat menguntungkan kita untuk setting produk serupa. Kenapa? Karena kita bisa dapat traffic nih dari customer kompetitor gitu kan. Jadi contohnya customer kompetitor ini fix nih mau beli yang ini, brand ini, yang Komedoki misalkan gitu ya. Tapi setelah di scroll ke bawah ternyata ada merek lain nih yang harganya lebih oke dan ternyata kualitasnya lebih bagus dan itu brand yang teman-teman pegang gitu ya misalnya. Nah, itu kan otomatis menguntungkan teman-teman semua untuk bisa dapat traffic gitu dari customer dari kompetitor gitu. Jadi itu adalah beberapa keuntungan dari penggunaan iklan produk serupa. Nah, caranya bagaimana untuk optimasi iklan produk serupa? Ini yang pertama kita harus memastikan harga dan promo untuk lebih kompetitif dari pesaing. Karena seperti tadi contohnya kan setelah kita lihat produk kompetitor ternyata lebih mahal, ternyata scroll ke bawah muncul nih ada yang harganya lebih oke nih gitu, yang lebih on budget nih. Nah, itu. Jadi pentingnya tuh di situ kita harus menentukan harga dan juga promo yang lebih kompetitif. Lalu juga yang kedua kita harus menggunakan gambar produk yang menarik. Jadi jangan mau kalah sama kompetitor. Jadi jangan sampai produknya ini hanya latar kosong gitu ya atau latar foto-foto PNG gitu ya. Sebenarnya kan kalau untuk meja TV ini kayaknya kurang menarik nih kalau misalkan fotonya ini hanya foto latar kosong gitu ya. Tapi bisa juga diaplikasikan fotonya ini kayak foto-foto yang sudah diaplikasikan jadi ada TV-nya, ada kursinya, tanaman dan lain sebagainya sehingga foto tersebut jadi lebih menarik gitu ya bagi customer.
Selanjutnya ada juga iklan toko atau iklan iklan shop ads ya. Ada iklan shop ads. Jadi iklan shop ads ini apa? Jadi iklan shop ads ini adalah toko kita tuh akan muncul di bagian hasil pencarian Shopee. Contoh untuk brand yang tertera di sini ada Nice Shop Self Cleaning ini ya. Jadi kalau kita mencari dengan kata kunci pewangi antibakteri gitu ya, karena ini kan produk-produk pewangi antibakteri. Nanti toko tersebut akan muncul di atas. Jadi tidak cuma produknya saja, tapi tokonya pun akan naik gitu, akan muncul di bagian atas pencarian. Ini yang dinamakan dengan iklan toko atau shop ads seperti itu. Jadi yang pertama cocok untuk cocok untuk seller dengan banyak produk unggulan gitu. Jadi kalau produk-produk kakak ini udah banyak banget yang best seller gitu ya, udah banyak yang jalan. Nah, aku saranin buat coba iklan toko. Tapi kalau misalkan untuk toko baru, aku saranin jangan dulu menggunakan iklan toko ini karena memang kan iklan toko ini belum ada penilaiannya gitu ya, jadi sehingga takutnya kurang works gitu. Jadi bisa disarankan kalau untuk produk yang baru, untuk brand baru, bisa disarankan untuk iklan yang pencarian serupa dan juga iklan pencarian yang tadi, yang sebelumnya. Lalu untuk optimasinya sendiri, caranya ini adalah bisa memastikan kalau toko kita ini memiliki yang rating yang tinggi gitu dibanding kompetitor atau serupa lah sama gitu ya. Jadi ini kan ratingnya 4,9 nih, bagus ya, bisa dikatakan bagus. Jadi ini bisa oke nih iklannya muncul di paling atas karena ketentuan-ketentuannya udah memenuhi syarat gitu ya. Lalu yang kedua juga bisa menggunakan banner toko yang menarik untuk perhatian. Jadi nanti selain tokonya yang muncul di sini, nanti juga akan ada bannernya muncul. Jadi di bannernya yang muncul itu nanti harus ditambahkan kayak promo-promo atau misalkan harga-harga spesial gitu ya. Jadi untuk iklan toko ini sebenarnya lebih kompleks gitu ya. Jadi ada masukan gambar eh, dan juga tokonya sendiri seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan tadi aku coba cek dulu ya. Jadi izin tanya Kak, apakah kalau kita menggunakan itu jangan sampai ads-nya berakhir karena saldo ads-nya habis, apakah itu akan mempengaruhi traffic? Kalau telat top up saldo, iya betul banget sih Kak. Jadi untuk beberapa iklan yang sudah kita jalankan maupun itu di Shopee ataupun itu di TikTok, kita harus cek bisa setiap hari atau kalau misalnya nggak setiap hari, kalau setelah kita setting gitu ya, kita bisa cek itu berkala seminggu atau 2 minggu sekali gitu ya. Mungkin minimal seminggu sih Kak, seminggu sekali kita cek itu dari modal dan juga dari biayanya juga itu harus dicek. Jangan sampai biaya iklan ini habis, karena nanti kalau misalkan trafficnya udah bagus nih, udah ke atas, terus tiba-tiba di tengah-tengah bulan ini habis turun dan nggak kepantau turun gitu ya. Nanti otomatis saat kita top up saldo kembali itu pasti akan agak susah lagi nih untuk naiknya gitu. Jadi dipastikan untuk yang sudah submit atau yang sudah setting iklan ini harus di maintain secara terus-menerus gitu. Jangan sampai saldonya habis seperti itu. Apalagi untuk di hari-hari besar gitu ya, seperti Twin Date kayak gitu ya. Terus seperti Payday, itu pastikan saldo iklannya itu tidak boleh habis. Itu harus ditambah, nah gitu ya. Oke, lalu ada lagi pertanyaan dari Kak Haikal. Oke, dari Kak Suratmi dulu nih ya. Kalau untuk produk UMKM, produk hand gimana Kak yang jarang dalam pencarian? Oke, mungkin bisa tadi ya Kak ya, bisa dimulai dari yang sesi pertama tadi. Kalau mungkin masih jarang, jadi bisa dibetulin dulu dari mulai judul produknya. Oh, handmade. Oke, oke, oke Kak. Produk handmade itu mungkin produk handmade-nya apa Kak? Bisa diinfo Kak. Jadi produk handmade kan pasti mungkin ada ininya ya, bentuknya mungkin tas handmade atau topi, batik tulis kontemporer. Oke, Kak.
Jadi kalau untuk batik tulis kontemporer itu sangat bisa banget kalau mau diiklankan, Kak. Jadi bisa dicoba juga dengan iklan pencarian tadi. Jadi iklan pencarian tadi itu tidak tidak hanya memboost beberapa brand-brand besar, tapi untuk UMKM juga bisa. Karena batik itu lumayan banyak dicari juga gitu untuk sekarang. Karena batik itu kan bisa dijadikan baju gitu ya, Kak. Banyak yang cari untuk kantoran atau misalkan untuk apa ya, untuk acara-acara kondangan gitu ya. Jadi lumayan banyak dicari sih Kak. Seharusnya bisa. Jadi harus diperhatikan juga dari judul produknya. Jadi judul produk dan juga kata kunci di ads-nya ini harus sama, harus berkaitan gitu agar produk kakak nanti bisa naik trafficnya. Jadi customer-customer bisa langsung datang gitu ke toko kakak gitu. Walaupun tokonya ini memang handmade gitu ya. Tapi aku yakin bisa sih kak, karena udah banyak banget sekarang produk-produk yang bikin sendiri gitu ya kak dan naik gitu. Itu semua tergantung dengan cara kita mengemas produk tersebut dari gambar, dari judul, kayak gitu kak. Oke, mungkin ada satu lagi ya sebelum kita lanjut lagi ke yang ini, ke materi selanjutnya. Jadi kalau kita mau menggunakan iklan saat apa untuk pemula? Oke, kalau iklan untuk pemula, yang pertama mungkin aku bisa saranin yang dua tadi ya kak ya, yang iklan pencarian dan juga iklan pencarian dan juga iklan produk serupa gitu yang ini kak. Ini kan menggunakan kata kunci. Jadi iklan kata kunci ini tuh sebenarnya juga sangat bagus ya. Jadi kita nggak cuman bisa masukin produk-produk brand kita aja, tapi juga kita bisa copy nih, kita bisa ngambil kata kunci brand yang lagi bagus nih Kak. Contoh kalau misalkan apa ya? Contoh untuk produk coklat gitu ya. Untuk produk coklat misalkan produk coklat ini homemade gitu ya. Mau iklan tapi belum ada yang tahu nih nama brandnya. Nah, kita bisa juga masukin keyword kompetitor nih Kak, diselipin aja satu atau dua atau tiga lah gitu, maksimal tiga kompetitor. Jadi misalkan dimasukinlah Silver Queen atau dimasukinlah Cadbury atau dimasukinlah Pipiltin gitu kan ya. Jadi jenis-jenis coklat yang memang sudah banyak dikenal orang itu, jadi bisa ngeboost produk kita juga nih. Jadi kan misalkan ada orang mau cari produk coklat Silver Queen, tapi online nih kan. Terus setelah scroll ke bawah, ada produk kakak nih ternyata. Oh, ini ternyata ada produk yang belum familiar nih brandnya. Tapi menarik nih dilihat dari foto gitu kan, dari harga dan juga dari promonya menarik. Nah, itu akan menarik perhatian customer. Jadi itu keuntungannya kalau kita pakai keyword brand kompetitor juga gitu, Kak. Oke, ini aku langsung izin lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya lagi bisa lanjut ditulis di chat aja. Oke, lalu juga ada iklan toko atau shop ads. Ini yang tadi ya, sebenarnya sama iklan toko atau shop ads. Ini untuk desain atau banner yang nanti akan tampilnya itu seperti ini. Tetapi untuk shop ads yang ada bannernya ini tuh biasanya untuk seller-seller tertentu saja. Jadi untuk seller-seller yang sudah memiliki akses atau sudah memiliki RM biasanya. Jadi nanti kalau misalkan ada promo besar di Shopee seperti Shopee Brand Day atau Shopee Mall atau Monday Sale seperti itu, atau misalkan kita mau ada launching produk gitu ya, produk baru atau ada flash sale, itu bisa dibuatkan iklan toko seperti ini. Atau iya betul Kak Sucia, kalau ini tuh biasanya untuk yang sudah official account atau sudah mall gitu ya, kalau yang iklan toko yang ada bannernya ini. Seperti itu. Jadi keuntungannya ini adalah untuk meningkatkan awareness dan juga branding nih secara signifikan. Ini juga untuk cocok untuk promo besar yang tadi sudah aku bilang, ada diskon spesial atau launching produk atau flash sale seperti itu. Lalu untuk optimasinya juga ini harus membuat desain banner yang eye-catching nih dan menarik gitu kan. Lalu menggunakan warna-warna yang mencolok juga nih, ini penting juga nih untuk
warna-warnanya. Lalu tampilkan promo atau keunggulan produk gitu ya. Ini kan contohnya ada gratis storage bag. Ini kan lumayan menarik ya gitu. Wah, ada produk-produk gratis nih gitu kan. Lalu ada juga CTA atau call to action. Jadi seperti belanja sekarang atau limited edition atau terbatas gitu. Itu juga bisa digunakan untuk iklan toko atau shop ads. Oke, tadi mengenai iklan Shopee, mungkin sebelum kita lanjut ke iklan TikTok, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Sepertinya aman, Kak. Aman ya? Lanjut dulu aja kita. Oke. Oke, ini mungkin ada satunya cara cara tahu keyword yang oke nih di Shopee. Kayak tadi sebelumnya sudah aku jelaskan, bisa search di Shopee-nya Kak, di pencarian Shopee gitu. Nanti kalau misalkan search satu kata mengenai produk Kakak gitu ya, nanti akan muncul tuh di bawah-bawahnya. Nah, itu adalah kata kunci yang bisa digunakan juga nih di ads-nya gitu. Lalu untuk iklan TikTok nih untuk sekarang. Jadi TikTok ini adalah platform ya iklan berbasis video pendek. Nah, kalau Shopee tadi itu kan iklannya itu iklan produk gitu ya. Jadi kita bisa setting dan produknya nanti naik ke halaman depan gitu ya. Kalau TikTok ini tuh ada beberapa macam. Jadi ada yang produk, ada juga yang melalui video gitu. Jadi memungkinkan brand atau penjual ini lebih menjangkau audiensnya tuh yang lebih apa ya, lebih luas gitu. Karena dengan konten yang kreatif dan juga yang viral gitu kan. Lalu TikTok juga menggunakan algoritma berbasis interest dan juga behavior sehingga iklannya juga bisa ditargetkan ke pengguna yang lebih relevan. Seperti itu. Lalu ada lagi beberapa alasan untuk kita menggunakan iklan TikTok. Untuk kita bikin iklan TikTok. Kenapa sih? Yang pertama, jangkauan luas. Jadi TikTok ini memiliki miliaran pengguna aktif. Sehingga kalau kita beriklan di TikTok dengan konten yang sudah oke gitu, yang sudah relevan, ini akan lebih banyak gitu ya menggait customer gitu. Yang kedua, adanya engagement yang tinggi. Jadi pengguna ini lebih aktif berinteraksi dibanding platform lainnya. Karena eh, iklannya ini berbasis video dan juga live, mungkin bisa di live juga gitu ya. Jadi lebih menarik gitu ya, lebih meningkatkan engagement gitu karena banyak berinteraksi antara brand dan juga customer-nya gitu. Lalu yang ketiga, ini adalah iklan berbasis video yang viral. Jadi bisa juga nih di apa ya, digabung-gabung nih, contoh ada video viral yang menggunakan adegan-adegan misalkan jatuh terus tiba-tiba ngeluarin promo toko gitu kan. Itu kan sebelumnya sempat viral juga ya. Itu kan format iklan yang unik juga nih, bisa digunakan oleh para seller untuk menarik audiens gitu. Yang keempat, ini adalah cocok untuk semua bisnis. Jadi iklan di TikTok ini cocok untuk semua bisnis. Baik brand besar maupun UMKM bisa beriklan di TikTok gitu. Kalau tadi Shopee kan ada satu iklan yang hanya bisa diakses oleh Shopee Mall gitu ya. Tapi kalau TikTok ini mau UMKM ataupun seller yang sudah besar gitu, ini sangat bisa banget untuk beriklan di TikTok. Oke, iklan di TikTok ini sebenarnya ada dua atau ada tiga gitu ya, ada tiga. Jadi ada GMV Max. Jadi GMV Max ini tuh adalah solusi iklan yang otomatis. Jadi otomatis akan mengoptimalkan traffic berbayar maupun organik toko secara efektif. Jadi kita nggak perlu nih merancang strategi satu persatu. Karena dengan GMV Max ini akan membuat konten iklan yang menarik dan memanfaatkan detail-detail produk kita. Jadi ini sudah dibuat oleh TikToknya sendiri gitu. Akan di-generate oleh TikTok sendiri. Lalu yang kedua ada Live GMV Max. Jadi ini juga fitur atau strategi yang memaksimalkan penjualan di sesi live streaming yang otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu setting satu-satu gitu loh. Jadi kita bisa langsung otomatis, misalkan kita mau boost live gitu ya, mau boost live ini gitu
tanggal 12-12. Nah, ini bisa banget pakai live GMV Max gitu. Karena penjualannya juga kan melalui live gitu ya, iklannya di live gitu ya, melalui live streaming, penjualan bisa berinteraksi langsung dengan pembeli. Jadi si live kita tuh bisa muncul di FYP. Jadi kalau teman-teman sering scroll di TikTok nih ya, misalkan lagi scroll yang di For You page itu, jadi kalau scroll kan video biasanya, nah tiba-tiba nanti kelewat nih ada video. Nah, kalau misalkan belum pernah kita follow tapi ternyata si toko ini muncul live-nya gitu di TikTok kita gitu tanpa kita follow. Nah, ini berarti seller ini menggunakan live di MV Max. Jadi live-nya otomatis muncul di FYP atau di rekomendasi TikTok sehingga bisa lebih banyak orang-orang yang nonton dan beli di live tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua ini juga ada TikTok Ads Manager gitu ya. Jadi tadi yang pertama tuh ada TikTok tuh ada yang GMV Max. Jadi GMV Max itu iklan optimasi yang serba otomatis gitu yang di handle oleh TikToknya sendiri. Nah, ini yang kedua ada TikTok Ads Manager. Nah, kalau ini tuh lebih manual, lebih manual. Jadi kita bisa settingnya tuh satu-satu. Cuman TikTok Ads Manager ini tuh harus membuat akun dulu nih, akun TikTok Ads Manager. Jadi bisa mengunjungi beberapa situsnya dulu nih. Akun bisnis harus daftar akun bisnis. Jadi kita baru bisa setting TikTok Ads Manager ini. Nah, jadi kalau si TikTok Ads Manager ini kita bisa milih atau bisa mengatur audiens. Kita bisa mengatur audiens nih. Jadi bisa pilih berdasarkan usia, bisa pilih berdasarkan lokasi atau apapun lah kita bisa customize di situ ya. Lalu eh, format iklannya juga bisa berbentuk video dan juga iklannya tuh lebih kreatif lah gitu ya, sama-sama kreatif. Lalu bisa juga kita menentukan budget dan jadwal untuk iklan ini kapan tayangnya gitu. Misalkan aku mau setting ads untuk di payday nanti. Jadi tapi settingnya udah dari pertengahan bulan gitu. Nah, ini bisa juga di TikTok Ads Manager. Cuman untuk yang GMV Max itu juga bisa juga disetting dari tanggal tertentu juga gitu, bisa ada waktunya. Ada jangka waktunya bisa atau misalkan tidak terbatas waktu iklannya juga bisa juga. Lalu meluncurkan dan pantau performa matriks di dashboard TikTok Ad Manager dan optimalkan jika perlu. Nah, lagi-lagi untuk TikTok Ads Manager atau segala periklanan ini kita harus pantau ya. Kita harus pantau. Kita nggak bisa nih kita udah setting iklan terus kita diemin aja gitu kan. Nggak mungkin iklan akan berjalan dengan bagus dengan sendirinya gitu. Tentu aja kita harus analisa, kita harus cek apakah iklan yang sudah kita jalankan ini berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, lalu juga ada produk ads. Ini dari iklan TikTok Ads Manager ini tuh ada yang namanya produk ads. Jadi iklan yang mempromosikan produk individual di TikTok Shop. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan visibilitas produk tertentu agar lebih banyak orang yang melihat dan membeli. Jadi untuk menambah traffic nih ke halaman produknya sendiri. Terus calon pemberi ini juga bisa langsung mengklik iklan dan membeli produk tanpa meninggalkan TikTok gitu kan, jadi nggak usah beda-beda gitu ya, jadi akan langsung masuk di TikToknya sendiri. Lalu jenis iklan ini juga digunakan untuk fokus menjual produk tertentu aja seperti produk baru atau produk yang ingin kita boost gitu ya, seperti produk diskon atau produk yang lagi flash sale, ini juga bisa untuk di ads di produk ads seperti itu. Lalu ada juga video ads. Sudah pasti dari namanya aja video ya. Jadi iklan ini berbasis video. Jadi mempromosikan produk atau brand kita. Jadi biasanya kalau video ads ini tuh berisi produk testimoni atau konten kreatif gitu ya. Atau misalkan ada video-video dari affiliate gitu ya. Affiliate ternyata works nih, bagus videonya, terus kita bisa repost dan juga kita bisa apa ya, owning konten gitu ya, istilahnya bisa owning konten, kita masukin di akun kita dan kita bisa ads juga bisa dari situ. Lalu video ini juga akan muncul di FYP atau di antara video-video lainnya.
calon pembeli juga bisa mengklik video, melihat detail, atau langsung membeli. Jadi iklan ini juga lebih cocok untuk brand awareness gitu ya, dan juga untuk mempromosikan produk dengan cara yang kreatif dan lebih menarik gitu. Oke, lalu juga ada live ads. Untuk live ads ini juga iklan yang mempromosikan live streaming. Contoh, kita membuat promosi di hari-hari tertentu, ini live streamingnya mau launching produk gitu ya. Lalu kita gimana caranya agar launching produk ini berjalan sukses gitu ya. Yang pastinya kita harus di ads live-nya gitu kan ya. Kita ads live-nya jadi untuk mempromosikan produk baru atau produk diskon juga sama, caranya juga sama gitu ya. Iklannya juga akan muncul di pengumuman tentang live streaming, lalu juga bisa muncul di sela-sela kalau kita lagi scroll gitu di FYP sama. Seperti itu. Oke, mungkin dari untuk iklan-iklan yang ada di TikTok dan Shopee seperti itu mungkin ada pertanyaan, Kak? Ini satu deh. Kita buka satu ya, Kak ya. Iya, boleh. Oke. Silakan Kak Idris. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang buat semuanya. Selamat siang. Oh, siang, Kak. Kebetulan saya affiliate marketing juga ya, kayak dari Shopee sama TikTok juga. Kegiatan yang lagi ini di live Shopee sama TikTok. Ini untuk meningkatkan traffic itu sekarang kan ada ROAS-nya. Kayak untuk iklan di Shopee sama di Shopee itu, saya harus settingannya harus bagaimana sih Kak? Biar karena kan di situ ada ROAS-nya sama kalau nggak salah itu sama Shopee sendiri ya, ada dua settingan itu. Jadi untuk yang bagusnya harus yang bagaimana kayak untuk live shopping seperti itu Kak. Itu aja Kak. Dan mungkin untuk yang di TikToknya apa iklannya harus bagaimana juga kayak untuk live-nya ya seperti itu. Karena saya produknya affiliate semua kayak seperti itu. Terima kasih Kak. Semuanya terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Mungkin nanti kalau untuk live di Shopee seperti itu ya Kak ya. Nanti kalau Shopee itu sebenarnya kalau untuk boosting live nih emang belum ada. Jadi untuk ads-nya ini tuh lebih ke ads produk-produknya aja nih Kak. Jadi kalau affiliate kan berarti produknya tuh hanya ngambil-ngambil dari seller-seller tertentu ya Kak ya. Jadi langsung dimasukin ke keranjang. Nah, jadi kalau iklan di Shopee ini lebih ke eh, apa ya, brand yang sudah memiliki produknya sendiri gitu. Jadi bisa langsung optimasi iklannya itu per produk gitu. Kalau untuk live ini lebih ke TikTok sebenarnya. Kalau TikTok ini bisa di boosting live. Jadi saat upload live, kita mau coba iklankan live-nya, ini bisa disetting juga di sellernya, di akunnya. Itu nanti bisa ada settingannya. Mungkin nanti akan aku jelaskan juga nih Kak di setelah ini ya. Oke, aman Kak. Oke, oke. Jawab ya Kak Idris. Oke, boleh Kak? Oke, kita akan coba lanjut ya ke struktur campaign. Nanti mungkin ini juga akan em, di slide-slide selanjutnya mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Irdis dan teman-teman lainnya ya. Oke, struktur iklan campaign yang efektif. Ini tuh apa aja biasanya gitu kan ya. Yang pertama kita harus membuat judul yang mencuri perhatian. Contohnya promo akhir tahun gitu ya. Contohnya apa ya? Promo akhir tahun atau contohnya new launching gitu kan ya, atau 12-12 end year sale gitu kan. Macam-macam. Jadi judulnya ini harus dibuat secara menarik dan menarik mungkin gitu ya. Untuk visualnya juga harus berkualitas agar calon pembeli ini juga tertarik untuk melihat. Misalnya contoh promo akhir tahun 2023, visualnya ini menggunakan eh, produk yang relevan atau gambar atau produk yang relevan gitu ya, yang sesuai lah gitu. Misalkan ada kembang api terus produk kita ada digunakan di sana gitu ya. Jadi sesuai dengan tema dan juga produk yang kita jual gitu. Lalu juga melalui deskripsi. Jadi deskripsinya ini harus
singkat dan jelas, serta menjelaskan manfaat utama produk nih. Contohnya, promo akhir tahun, deskripsinya ini diskon 50% hanya hari ini. Jadi kan itu apa ya? Suatu deskripsi yang singkat, tapi kita udah tahu artinya gitu ya. Udah tahu, wah ini CTA-nya kena banget nih, dia udah diskon 50%, terus cuman hari ini lagi, mau gak mau, dan otomatis customer pasti banyak yang klik iklan itu gitu ya. Lalu CTA yang tadi sudah dibahas juga ya, jadi kata-kata untuk mengajak customer ini untuk join nih, atau untuk ngeklik iklan kita. Lalu yang terakhir ada promo dan juga insentif. Jadi kita juga harus memberikan promo dan juga insentif agar pembeli ini yakin nih untuk membeli produk kita. Karena kalau misalkan kita iklan hanya setting iklan aja, tapi promonya nggak berjalan dengan bagus, itu juga, nah bener banget, kasus ya CO sekarang, besok harga naik. Nah itu kan bener banget ya, sering-sering banget ada di live-live gitu ya, kayak gimana, jadi memanfaatkan kegelisahan penonton gitu ya, jadi aduh gimana nih kalau besok nggak ada, kalau besok udah nggak diskon lagi gitu kan. Jadi memang harus seperti itu gitu caranya. Jadi kalau misalkan kita udah iklan tapi promonya kurang bagus, jadi itu akan sama aja gitu, iklannya juga nggak bagus. Jadi iklan yang akan berjalan efektif ini juga harus didukung dengan diskon atau promo yang efektif juga. Oke, ini adalah contoh struktur iklan campaign yang efektif ya. Ada beberapa contohnya. Contoh headset gaming RGB, suara jernih, diskon 50%. Lalu visualnya, gambar produk, highlight fitur, terus juga ada beberapa contoh-contoh kayak noise cancellation, kayak gitu-gitu itu diliatin bener-bener gitu ya. Lalu deskripsinya juga bener-bener yang singkat dan yang semuanya tuh langsung apa ya, menunjukkan ajakan untuk membelinya tuh lebih kena banget gitu ya. Jadi deskripsinya tuh emang harus seperti itu. Jadi mungkin ini beberapa contoh struktur iklannya yang harus dibuat gitu ya untuk iklan-iklan di TikTok. Oke, kita langsung aja. Betul. Jadi emang trik marketing ini tuh kadang emang harus dibumbui dengan gimana ya? Kalau misalkan dibilang bohong juga bingung, cuman emang kayak gitu ya trik marketingnya gitu. Kadang kan customer ini tuh keluar masuk gitu ya. Bener Kak, harus gimmick, harus banyak gimmick dan apa ya? Harus menarik, kita harus kreatif juga gimana cara misalkan promonya sama nih, tapi kata-katanya gimana ya gitu kan, takutnya kalau di live nih misalkan hostnya bingung nih kalau misalkan hari ini eksklusif launch gitu ya, misalkan harganya hanya hari ini, terus nanti beberapa hari kemudian diskon lagi nih dengan harga yang sama. Tapi host ini tuh harus pintar-pintar gimana caranya dia mengeluarkan kata-kata yang berbeda gitu. Jadi bukan eksklusif launch lagi. Jadi bisa jadi kayak eksklusif harganya akan turun gitu ya, atau harganya beda di luar live gitu ya. Jadi itu kan apa ya, meningkatkan minat pembeli untuk membeli saat live atau membeli produk tersebut saat itu juga gitu ya. Jadi memang harus bermain feeling dan juga apa ya? Ya betul. Jadi spesial hari atau misalkan hari-hari tertentu gitu ya. Misalkan Women's Day itu juga bisa kita manfaatkan juga sih untuk beberapa nama-nama promosi gitu. Lanjut, kita juga langsung kita ke riset dan penargetan di audiens juga ya. Riset audiens Shopee ini tuh gimana sih cara kita tahunya? Nah, ini yang pertama, kita juga bisa melihat ya, menggunakan Shopee Insight. Jadi ini tuh adalah sebuah aplikasi tambahan dari Shopee-nya gitu ya. Kita bisa melihat brand kita ada di eh, ranking berapa, atau brand kompetitor ada di ranking berapa. Ini bisa dilihat semua di sini. Jadi kita juga bisa menganalisis produk kita ada di urutan berapa, di ranking berapa, atau produk yang lagi naik di kategori yang sama ini tuh brand apa gitu ya. Itu nanti akan kelihatan sebenarnya.
Jadi kita bisa benchmark juga ke brand tersebut gitu. Wah, brand ini ternyata ada di urutan nomor satu nih. Nah, kira-kira apa ya triknya, apa ya caranya gitu. Nah, kita bisa riset juga nih di sana gitu kan, melalui Shopee Insight gitu ya. Lalu juga bisa dilihat produk serupa. Bisa dilihat dari produk serupa juga, misalkan dari contoh di sini produk serupanya ini ada jaket, ada baju gitu ya, dari pakaian wanita ini nanti bawahannya ini ada atasan, ada celana panjang, legging, ada celana pendek, ada jaket, mantel, rompi. Nah, ini bisa dicek juga nih dari semua tingkatan kategori ini. Cek kompetitornya, siapa yang beli, dan gimana mereka promosi, mereka pakai fotonya kayak gimana yang menarik, seperti itu. Itu kan bisa membantu kita juga nih untuk riset audiens kita nih, gitu. Ini juga masih kita tentang riset audiens Shopee. Yang slide selanjutnya ini bisa dilihat dari Shopee My Ads. Ada kan yang namanya fitur targeting otomatis. Jadi targeting otomatis ini tuh bisa menganalisis pembeli potensial. Jadi saat kita bikin iklan atau atur atau setting iklan banner di Shopee atau iklan toko tadi, ini kita juga bisa targeting otomatis nih, bisa menganalisis pembeli potensial. Jadi pembeli mana yang mau kita munculkan nih iklan tersebut, seperti itu. Lalu kita juga bisa cek data demografi terlebih dahulu. Jadi ada overview, ada view produk, ada sales. Ini juga bisa kita analisis dulu nih dari data ini. Jadi di Shopee Business Insight ini juga lengkap banget ya. Ada usia, ada gender, dan juga ada lokasi pembeli. Jadi kita bisa lihat kebanyakan pembeli kita ini lokasinya ada di daerah mana gitu. Lalu kita bisa nyocokin nih, oh misalkan di daerah sini tuh lagi musim ini, atau di daerah sini lagi hype apa gitu ya. Itu bisa diterapkan juga, bisa dilihat dari situ. Oke, lalu untuk keyword nih, add keyword. Nah, ini kata kunci yang bisa kita cari ya, beberapa contoh kata kunci dari iklan pencarian yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini kan ada contoh-contohnya nih ya. Jadi untuk produk Nike Shorts. Jadi ini nanti bisa dicek juga nih dari search volume, nanti kelihatan yang lebih tinggi yang mana, itu nanti bisa kita pilih. Lalu untuk harganya sendiri, pasti dari Shopee itu kan udah ada rekomendasi harga nih ya, harga per kliknya. Cuman biasanya rekomendasi harga itu tuh pasti tinggi gitu. Biasanya tuh ada yang sampai 15.000 atau 20.000. Coba kalian bayangin, misalkan kalian iklan tapi mengikuti harga rekomendasi Shopee gitu, yang harga per kliknya tuh 15.000. Sedangkan yang klik misalkan nanti ada ratusan orang gitu ya yang ngeklik produk tersebut, dikali dengan 15.000. Wah, berarti kalian akan banyak banget nih keluar budgetnya gitu ya. Jadi aku saranin, betul akan langsung habis saldonya. Jadi aku saranin untuk harga per kliknya ini diubah dulu jadi harga yang terendah dulu nih. Kita trial error dulu, testing dulu nih. Jadi kalau aku biasanya set harga per kliknya itu di 500 sampai 700 rupiah gitu. Nanti kita bisa dicek secara berkala, kalau misalkan bagus itu bisa ditambahkan, kalau misalkan jelek bisa dikurangi gitu harga-harganya. Jadi si keyword targeting ini tuh bisa memilih kata kunci yang relevan dengan produk gitu ya. Contohnya ini tuh ada misalkan earphone wireless, kata kuncinya ini yang pasti kan ada earphone Bluetooth murah, atau headset gaming, earphone TWS terbaik. Nah, itu ada beberapa kata kunci yang bagus dan juga cocok gitu dengan produk yang kita punya. Seperti itu. Lalu ada juga targeting iklan lagi lainnya. Ini adalah contoh-contohnya yang bisa kita pilih ya. Jadi targeting iklannya ini ada di kisaran umur berapa gitu kan ya. Ada kisaran, kita mau pilih semua umur bisa, atau kita mau targetin aja nih karena produk yang kita punya ini sebenarnya produk-produk Gen Z nih, kayak tadi misalkan headset gaming ya. Ini kan pasti digemari oleh anak-anak millennials sampai Gen Z gitu ya. Kayak jarang mungkin anak-anak yang pakai headset gaming gitu ya. Atau misalkan orang-orang tua mungkin jarang juga gitu ya pakai headset gaming gitu. Jadi kita bisa lebih targetin lagi nih berdasarkan umur. Lalu gender juga bisa disesuaikan, bisa dipilih gendernya ini bisa jadi
pria atau bisa jadi wanita atau bisa semuanya gitu ya. Lalu tipe buyernya ini bisa semua buyer atau secara umum gitu ya, secara luas atau bisa yang dipilih yang lebih potensial new buyer gitu aja. Jadi potensial new buyer ini adalah customer yang sudah pernah mencari produk tersebut gitu. Jadi iklan ini akan muncul di customer itu gitu. Oke. Lalu next, ada behavioral targeting. Jadi ini tuh target berdasarkan kebiasaan kita berbelanja. Seperti pembeli ini sedang mencari produk di kategori tertentu. Contohnya, ini kayak earphone wireless tadi. Jadi kan behaviornya ini pembeli yang sering mencari gadget dan aksesoris gitu kan ya. Jadi pasti akan muncul nih iklan kita kayak gitu. Oke, untuk iklan ini itu munculnya tuh ada di iklan ini Kak, iklan yang banner tadi. Iklan banner tadi begitu. Kalau untuk yang ini ya. Lalu untuk yang itu yang tadi yang Shopee ya, ada beberapa tingkatan-tingkatan cara-cara riset audiens kita. Lalu sekarang untuk di TikTok ini kalau TikTok ini lebih apa ya? Lebih banyak dan lebih berbeda juga karena TikTok ini lebih menggunakan creative center. Cek tren iklannya ini ada di sini ya. Jadi kita bisa lihat by hashtag yang lagi populer apa gitu. Jadi kita bisa tambahkan juga nih di caption gitu ya atau di iklannya sendiri kita bisa mulai tambah-tambahkan hashtag yang sedang populer. Lalu juga bisa melihat kompetitor di TikTok Shop. Jadi harus dianalisis nih konten dan engagement mereka tuh kayak gimana gitu. Contoh misalkan, oh yang ini pakai gambar yang ala-ala Ramadan gitu ya. Mungkin bisa dicoba juga gitu karena sesuai seasonnya. Atau misalkan saat Natal bisa diganti misalkan dari gambar produknya juga jadi ada suasana-suasana Natalnya. Itu juga akan lebih sangat menarik gitu ya bagi customer melihatnya gitu. Oke, untuk yang sebelumnya ini juga bisa di-set di sini ya. Jadi bisa menggunakan fitur custom dan look-alike audience. Jadi target pengguna yang mirip dengan pelanggan lama gitu ya. Ini bisa bisa di custom juga nih. Sama seperti Shopee tadi ya, bisa dipilih-pilih juga. Bisa di customize juga nih target audiensnya. Lalu bisa juga ceknya nih di TikTok Insight. Kalau yang Shopee tadi kan di Shopee Business Center. Kalau di TikTok ini ada yang namanya TikTok Insight. Jadi TikTok Insight ini tuh bisa melihat demografi audiens dari hasil campaign sebelumnya. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh kira-kira campaign ini berhasil atau tidak. Ini bisa dilihat juga dari TikTok Insight gitu untuk di TikTok. Oke. Sekarang ada lagi mengenai targeting iklan di Shopee Ads. Targeting iklan di Shopee Ads ini adalah bisa memilih audiens berdasarkan minat, contohnya beauty and skincare atau fitness enthusiast. Ini juga bisa kita atur gitu ya. Jadi melalui kita sering cari produk-produk beauty gitu ya, pasti otomatis di search bawah kita tuh akan banyak muncul nih kosmetik-kosmetik lain gitu ya dengan merek lain yang serupa seperti itu. Lalu fitness enthusiast misalkan dari mulai baju-baju atau peralatan-peralatan seperti itu ya akan lebih banyak muncul juga nih saat kita mulai scroll-scroll ke bawah seperti itu. Oke, lanjut lagi targeting iklan di Shopee Ads ini juga ada behavior targetingnya ini pengguna yang sering engage dengan kategori tertentu. Jadi atau misal pengguna ini yang sering menonton video-video unboxing. Nah, otomatis video-video iklan kita gitu ya yang atau video-video yang sudah kita upload nih dengan tema video unboxing ini juga akan menarik perhatian customer gitu. Ada juga ini juga retarget pengguna atau pengguna yang sudah mengunjungi halaman produk atau interaksi dengan brand atau sebelumnya sudah pernah chat tapi belum jadi beli gitu ya. Nanti otomatis iklan ini juga akan muncul ke customer tersebut. Lalu ada lagi juga bisa menemukan orang dengan profil yang mirip dengan pembeli sebelumnya. Ini juga sangat memungkinkan gitu ya. Jadi bisa
bisa pengguna yang sebelumnya sudah masukin keranjang, tapi ternyata delete lagi, masukin keranjang, delete lagi, kayak gitu. Itu pokoknya bisa muncul juga iklannya di customer tersebut. Oke, oke. Sekarang kita mungkin lanjut ke praktis iklannya di marketplace ya. Mungkin udah penasaran juga sih gimana sih cara optimasinya atau cara beriklannya di marketplace. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi praktisnya sekarang ya. Oke, ini kita ada beberapa case tadi nih, Kak. Wah, Uh-uh. oke. Ini untuk teman-teman yang ada di sini diminta ngapain ini, Kak? Oke, jadi teman-teman semua di sini bisa membayangkan nih kalau teman-teman ini adalah pemilik sebuah UMKM bernama Sweet Tooth, sebuah usaha kuliner yang menjual produk atau paket coklat hampers untuk Lebaran. Nah, kira-kira teman-teman ini akan menjalankan ads pada marketplace di mana gitu, Oke. Nah, dan ini seperti apa gitu ads-nya. oke. Jadi nanti teman-teman nih kira-kira bagusnya ads-nya ini tuh di marketplace mana, terus ads-nya itu seperti apa gitu ya? Iya, betul. Oke, mungkin ada yang mau nyoba satu orang biar nggak ngantuk nih. Iya deh. Biar langsung, oh begini ya ternyata gitu, prakteknya gitu. Oke, ada yang mau coba Resen menjawab? Banyaknya di komen-komen ya, Kak ya. Iya, benar-benar. Wah, ini banyak di Oh, komen nggak? tapi gitu Oh, ya. ini ada nih, Kak. Oke, boleh. Silakan, Kak Herastu. Di Shopee Kak sama di Shopee Food. Oke, oke. Kenapa nih, Kak? Kira-kira alasannya? Itu kan bisa dikirim. Jadi kalau di Mm-mm, Shopee cocok. mm-mm, Terus bisa di Shopee Food buat menjangkau yang sekota. Jadi buat yang sekota itu punya pilihan order di Shopee Food atau di Shopee. mhm. Lalu untuk iklannya ini kan pasti ada sebuah kata kunci ya, Kak. Tadi ada iklan-iklan jenis-jenis di Shopee tadi nih. Ada iklan pencarian, produk serupa, atau video gitu-gitu. Kira-kira menurut Kakak nih lebih cocok pakai yang mana nih dan mau seperti apa kira-kira iklannya? Iklannya cocoknya sih di pencarian. Karena kadang yang ini, apa sih, hampers tadi itu. Karena kadang orang lebaran gitu bingung mau kasih hampers apa ya. Mhm. Jadi mencari Tapi, gitu ya, Kak ya. kenapa? Jadi lebih ke iklan pencarian gitu ya, Kak. Iya, lebih ke iklan pencarian. Jadi dari kata kuncinya hampers lebaran. Nah, nanti baru keluarnya lagi tuh jenisnya apa, misalnya hampers lebaran kue gitu, hampers Mhm, lebaran coklat kayak gitu. mhm. Kalau kue kan udah biasa, ketika Iya, muncul iklan kita coklat, oh ada juga coklat, nah orang kan kepikir beli. betul. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Wah, terima kasih, Kak Herastu. Oke, sebenarnya bisa juga nih Kak, ternyata betul juga ya dari Kak Hera tadi. Jadi bisa iklannya di Shopee, ini sebenarnya oke juga. Cuma di TikTok juga sebenarnya oke juga nih Kak. Jadi keduanya sangat bisa diiklankan di mana-mana pun gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di Shopee kita bisa boost produknya, kalau misalkan di TikTok kita bisa boost videonya dengan unboxing gitu-gitu ya, video-video unboxing. Dua-duanya nih bisa diiklankan di dua platform tersebut gitu. Jadi untuk kata kuncinya juga macam-macam gitu ya. Karena untuk hampers ini kan betul tadi kata Kak Hera ya, rata-rata hampers lebaran ini kan produknya ini hanya kue gitu ya. Cuman kita punya produk yang berbeda nih. Jadi kita harus kemas produk ini dengan baik gitu ya, dengan packaging yang bagus, dengan kata kunci yang bagus juga kan ya. Jadi sangat-sangat bisa naik gitu, berkembang gitu di marketplace-nya sendiri di Shopee dan juga di TikTok seperti itu. Tapi aku akan coba bikin plan-nya dulu nih Kak, karena sebelum kita menjalankan sebuah iklan, kita juga harus membuat plan-nya dulu nih untuk si produk Sweet Tooth tadi ya. Ini iklan ini juga bisa digunakan tidak hanya di TikTok, tapi di Shopee juga gitu ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan 3 poin dulu. Kita mau iklannya ini untuk awareness kah,
untuk traffic kah, atau untuk sales kah gitu kan ya, macam-macam untuk iklannya sendiri. Jadi kalau untuk awareness ini, goals-nya itu untuk meningkatkan jangkauan atau brand recall. Nah, kalau creative ads-nya ini bisa kayak ASMR makan, unboxing, atau reaction gitu ya. Lalu juga ada running date-nya nih. Aduh, kalau untuk awareness kayaknya 7 sampai 14 hari aja deh gitu kan. Lalu juga ada segmen audience. Ini juga bisa kita pilih ya dari yang tadi. Misalkan rentan usianya ini ada di 15 sampai 35 tahun. Karena untuk sekarang kan pecinta coklat juga udah mulai dari remaja gitu ya sampai millennials juga ada gitu. Dan untuk budgetnya sendiri ini juga bisa disesuaikan. Ini budget awalnya juga bisa disesuaikan untuk awareness ini di 500.000. Ini beberapa saran juga nih Kak dari aku. Lalu ada juga traffic. Kalau kita mau beriklan untuk mendatangkan traffic, ini goal ads-nya ini adalah untuk meningkatkan kunjungan ke TikTok dan juga ke Shopee gitu ya. Jadi kita ada beberapa produk, ada beberapa cara iklan nih. Nah, kalau misalkan traffic ini tuh kita bisa menggunakan creative ads yang tadi, yang beli sekarang atau harga diskon kayak tadi gitu lah. Jadi apa ya, meningkatkan kunjungan juga nih ke shop, ke produk dan juga ke toko kita. Dan ini juga budgetnya di sekitar 700.000 gitu ya, bisa disesuaikan juga. Atau balik lagi dengan budget masing-masing brand, atau untuk baru pemula gitu ya, bisa menyesuaikan juga untuk budgetnya. Lalu kalau untuk sales, ini goals ads-nya ini adalah untuk meningkatkan konversi dan juga GMV atau pendapatan ke toko kita nih. Nah, creative ads-nya ini bisa melalui live shopping ads, dan juga bisa di flash sale, atau bisa bikin promo buy one get one, atau juga bisa retargeting pengguna yang menambahkan produk kita ke keranjang gitu. Nah, running date-nya untuk kita punya tujuan mendapatkan sales yang baik gitu ya. Jadi running date-nya juga harus lebih lama nih, karena kan retargeting kita tuh pasti lebih tinggi gitu ya kalau untuk meningkatkan sales gitu. Jadi otomatis running date-nya juga harus lebih lama seperti itu. Lalu segmen audiensnya juga ini retargeting pengguna yang sudah melihat produk atau toko, atau yang sudah klik add to cart gitu ya. Dan otomatis untuk budgetnya juga ini akan lebih besar gitu ya dibanding yang lainnya, atau bisa lebih besar dari 1 juta misalkan kalau untuk boosting produk gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita melakukan iklan gitu ya, baik di Shopee atau di TikTok, ada baiknya kita juga bikin planningnya dulu nih. Jadi biar kita nggak asal beriklan gitu. Karena ditakutkan kalau misalkan kita langsung setting-setting nih tanpa ada history gitu kan ya, tanpa ada reportnya, takutnya juga nanti kita bingung gitu untuk evaluasinya. Seperti itu. Betul, jadi tujuan ads itu seperti itu, Kak. Lalu kita lanjut ada ke iklan TikTok GMV Max. Jadi iklan TikTok GMV Max ini sama seperti tadi ya. Jadi untuk produk Sweeted ini juga bisa digunakan iklan TikTok GMV Max. Karena ini adalah iklan TikTok yang otomatis. Jadi otomatis akan di-maintain oleh TikToknya sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk setting satu-satu. Jadi ini sangat cocok untuk toko-toko pemula nih, toko-toko baru nih, bisa disarankan kalau mau coba iklan, pakai coba iklan yang GMV Max karena sudah otomatis. Seperti itu. Jadi kalau misalkan iklan GMV Max ini tuh tidak perlu kita masukin kata kunci. Tidak perlu kita masukin targeting audience gitu ya, atau age harus berapa gitu ya. Tapi GMV Max ini udah otomatis diotorisasi oleh TikTok sendiri melalui nama produk dan juga deskripsi kita. Itu kenapa nama produk dan juga deskripsi ini sangat penting kalau kita masukinnya tuh dengan lengkap dan dengan isinya tuh apa ya, banyak-banyak kata kunci yang dicari gitu di dalam deskripsi itu. Jadi aku saranin untuk pakai yang GMV Max. Gitu. Jadi ini untuk iklan, cara optimasi iklan GMV Max di TikTok ini seperti ini. Jadi kita bisa menargetkan ROI produk kita nih mau berapa. Jadi nanti TikTok akan generate juga nih, akan melakukan ads-nya ini dengan target ROI yang sudah kita sesuaikan gitu ya. Lalu anggaran harian biasanya sebenarnya
udah direkomendasikan juga nih dari TikTok. Kalau ini aku isi 4 juta karena sebelumnya dari yang sudah aku setting gitu ya, karena ini mendapatkan budgetnya tuh di 4 juta. Cuman kalau untuk pemula ini biasanya belum ada rekomendasi. Cuman ada rekomendasi tapi akan lebih sedikit dari 4 juta ini gitu. Oke, lalu juga untuk di Shopee, kalau iklan-iklan yang ada di Shopee juga sama, ada iklan GMV Max dan juga ada iklan yang manual gitu ya. Kalau misalkan, kalau iklan yang 1,3 ini ya Kak, kalau iklan target produk 1,3 ini tuh sebenarnya tuh emang ini ada dari TikToknya sendiri Kak, jadi rekomendasi dari TikTok gitu. Jadi 1,3 ini tuh bisa kita up lagi Kak kalau misalkan ROI-nya mau lebih tinggi gitu ya, target ROI-nya mau lebih tinggi itu bisa banget kita sesuaikan aja Kak. Ini kayak cuman minimumnya aja gitu, contoh aja seperti itu. Lanjut, kita ke iklan Shopee. Iklan Shopee juga sama, ada GMV Max dan juga ada manual. GMV Max ini adalah iklan yang berbasisnya tuh otomatis, jadi semua diotorisasi oleh Shopee gitu ya. Dan fokusnya ini ada yang ke ROI dan juga ada ke sales gitu ya. Cuman bagusnya ini GMV Max ini yang semuanya gitu ya. Jadi yang ROI dan juga sales juga ada gitu. Nah, iklan ini juga iklan pencarian produk juga ada nih yang GMV Max ternyata berdasarkan kata kunci dan bidding price GMV Max. Jadi kita nggak perlu setting satu-satu nih karena udah diotorisasi dari Shopee-nya sendiri. Jadi kalau iklan pencarian produk kita udah akan otomatis muncul nih di pencarian juga ya akan sama juga. Iklan pencarian toko juga akan sama otomatis muncul saat kita mencari jika kita menggunakan iklan pencarian. Oke, lalu bagaimana cara kita optimasi atau cara kita beriklan di setting-setting produk pencarian ya? Ini yang pertama bisa login di Shopee atau ke Shopee Seller Center-nya sendiri, lalu ada di promosi. Promosi ini ada iklan Shopee, ini langsung bisa dipilih-pilih aja di setting-setting. Ini ada pengaturan dasarnya, ini ada modal harian. Modal hariannya ini itu tergantung per produk ya. Jadi kalau modal harian ini bisa menyesuaikan saja. Misalnya satu produk mau kita coba iklankan 20.000 modal hariannya. Ini bisa juga. Atau 10.000 atau 5.000 ini bisa juga. Pokoknya minimal di 5.000 per satu produknya kalau untuk iklan di Shopee. Lalu mode biddingnya ini bisa pilih yang GMV Max Auto. GMV Max Auto ini yang otomatis. Tapi kalau misalkan yang manual, pilihnya itu yang kita harus masukkan kata kunci satu per satu seperti itu. Nah, ini juga untuk produk pencarian yang tadi, ini juga akan muncul seperti ini contohnya. Jadi kalau kita mau masukin mau masukin iklan produk pencarian menggunakan kata kunci, nanti akan muncul seperti ini. Contoh buku, buku ini ada banyak dicari oleh pengguna gitu ya. Ada 349.000, ini bisa ditambahkan. Lalu ada harga rekomendasinya juga di 5.000, ini bisa diubah menjadi 700 atau 500 rupiah saja gitu. Tidak usah mengikuti harga dari rekomendasi. Lalu juga ada beberapa kata kunci yang relevan dengan produk-produk tersebut gitu ya, produk-produk yang sudah kalian masukkan gitu ya, kata kuncinya. Contoh misalkan produknya buku atau meja buku atau rak buku gitu, otomatis semua akan muncul di situ. Ada lemari buku, ada rak, ada buku gitu ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja. Lalu ada Dekoruma. Dekoruma ini kan sebuah platform atau sebuah brand gitu ya. Jadi ini salah satu yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Jadi kalian bisa masukkan nama brand lain kompetitor juga di iklan kata kunci kalian sendiri karena untuk untuk memberikan traffic lebih nih dari toko lain gitu, dari brand lain seperti itu. Oke, kita juga bisa menganalisa iklan produk pencarian. Contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan performa iklan produk pencarian yang ada di Shopee. Contohnya seperti ini. Jadi sudah terlihat ada iklan berapa kali dilihat, jumlah kliknya, presentasenya, produk terjualnya, lalu
ROI-nya juga terlihat ya di sini. Jadi dengan biaya iklan 495.000, teman-teman bisa mendapatkan 11.300.000 gitu ya. Dan sehingga ROAS-nya di 22. Ini bisa dikatakan sangat baik gitu ya. Jadi untuk si Sweet Tooth ini tuh dengan menggunakan iklan produk pencarian ini sangat baik nih ternyata gitu ya. Karena works, keywordnya bagus, dan lain-lainnya sehingga iklannya dan ROAS-nya juga bagus. Lalu ada lagi iklan analisa produk pencarian. Nah, di iklan pencarian tadi tampilan utamanya tuh seperti ini. Jadi ini tuh hanya ROAS itu maksudnya apa, Kak? ROAS itu maksudnya biaya penjualan dibagi dengan biaya iklan. Jadi biaya iklannya itu jadi pendapatan kita tuh ada di 22 kali lipatnya gitu dari biaya iklan. Seperti itu, Kak. Jadi, seperti yang aku sampaikan di sebelumnya, kalau misalkan penghasilan kita ini, betul, return of ad spend. Jadi, kalau misalkan ada biaya iklan kita ini tuh, nah, biasanya kalau ROAS yang baik itu tuh beda-beda, tergantung kategori juga, Kak. Jadi, untuk kategori fashion berbeda, untuk kategori food and beverage juga berbeda. Cuman, rata-rata itu baiknya itu di 6 ke atas, Kak. Jadi kalau misalkan udah 6 ke bawah itu udah agak-agak warning nih, harus dibedah lagi. Nah, kalau misalkan ROAS-nya masih kurang bagus, ada di 6 ke bawah, misalkan ROAS-nya cuma 5,4 atau misalkan cuma 3 gitu, itu kan harus kita analisa lagi ya, kira-kira apa nih yang salah dari iklannya gitu kan ya. Nah, cara kita analisa dari iklannya ini, betul, ROAS dan ROI itu sama, Kak. Dan untuk mencari ROAS ini rumusnya adalah penjualan dibagi dengan biaya iklan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan tadi ternyata ROAS-nya kurang baik nih, kurang bagus gitu ya. Kira-kira ada yang salah gitu kan. Kita harus cek lagi nih di produk hampers coklat ini. Kira-kira kata kuncinya ini bagus nggak ya, works nggak ya. Nah, ternyata setelah dibuka, kata kunci dari hampers coklat ini kan macam-macam nih ya. Ada hampers coklat, ada hampers premium, hampers gift. Nah, gini-gini ternyata ada beberapa yang works, ada beberapa yang ternyata masih kurang nih karena tidak menghasilkan penjualan dari kata kunci ini. Contohnya dari birthday gift hampers. Oh, ternyata dari kata kunci ini tidak menghasilkan penjualan. Ini tuh ada baiknya kita mengganti kata kunci ini atau kita coba naikin dulu biaya per kliknya. Karena ini kan biaya per kliknya 500. Nah, kita bisa coba nih misalkan biaya per kliknya jadi 1.000 atau 2.000 gitu. Kira-kira masih akan naik nggak ya gitu. Tapi kalau misalkan udah dinaikin biaya per kliknya dan hasilnya masih kurang bagus, nggak ada penjualan gitu ya dari kata kunci tersebut, itu bisa kita hapus dan ganti dengan kata kunci yang lain yang lebih relevan. Seperti itu. Nah, untuk tipe pencocokan di sini kan ada kata pencarian. Kata pencarian ini adalah keywordnya ya. Lalu ada tipe pencocokan. Nah, tipe pencocokan ini itu adalah ada dua. Ada pilihannya ada spesifik dan juga ada luas. Nah, kalau luas ini semua orang yang ngeklik hampers itu otomatis kita udah kena cas nih biayanya. Udah kena biaya klik. Padahal belum tentu orang itu beli gitu. Tapi kalau spesifik itu benar-benar kita nge-reach customer-customer yang benar-benar cari hampers, yang cari hampers coklat dan udah ngeklik produk kita dan udah masukin keranjang kayak gitu-gitu. Jadi lebih aku sarankan tipe pencocokan yang ini yang spesifik biar kita nggak boncos gitu ya. Kalau tipe luas takutnya semua orang kan bisa gampang aja ngeklik gitu ya tanpa membeli gitu. Nah, aku saranin sih untuk pilih tipe pencocokannya ini yang spesifik. Lalu ini biaya per klik yang tadi aku jelaskan, biaya per klik ini bisa dimulai dari Rp500 atau Rp700. Pokoknya rendah. Tapi kalau misalkan ini udah bagus nih, ini ada biaya iklannya di 300.000 dan penjualannya ini ada di 4 juta. Ini kan lumayan gitu ya, sehingga dan iklan dilihatnya juga udah 12.000 gitu ya. Nah, ini bisa kita kurangin lagi, tapi karena Rp500 ini udah mentok gitu ya,
kita tetap stay aja di 500. Tapi kalau mau lebih baik lagi, kata kuncinya ini biayanya bisa dinaikkan lagi nih, biar kita bisa nge-reach lebih banyak eh, traffic dan juga lebih banyak sales juga nih dari sini. Seperti itu. Oke, ini juga ada beberapa eh, rangkuman nih performa iklan dari Hampers Coklat tadi ya. Jadi untuk bikin report lagi-lagi ya, tidak cuman report sales aja, tapi ads juga harus kita buat reportnya gitu, agar kita juga bisa bikin perbandingannya. Ini aku berikan contoh ya, aku berikan contoh untuk Hampers Coklat ini di tanggal 1 sampai 30 Desember ini biaya iklannya di 495.000. Ini di yang tadi ya ada di slide ini. Ini adalah jumlah atau analisa iklan pencarian produk Hampers Coklat di periode 1 sampai 30 Desember 2024. Lalu aku membuat perbandingan di periode 1 sampai 30 November di 2024 di bulan sebelumnya. Jadi untuk perbandingan ini bisa kita lihat di bulan yang sama di tahun yang sama, bulan bulan yang sama di tahun yang sebelumnya, atau bisa juga di bulan sebelumnya gitu ya. Jadi bermacam-macam untuk kita bisa compare-compare-nya gitu. Ini aku compare dengan di bulan sebelumnya. Jadi ternyata di bulan Desember ini terjadi peningkatan biaya iklannya di 56%. Lalu GMV-nya juga meningkat ternyata di 67%. Lalu produk terjualnya juga meningkat, jumlah klik dan iklan dilihat. Mungkin ini beberapa poin-poin penting yang bisa kalian buat untuk report ads gitu ya, untuk kalian bisa buat report ads untuk perbandingan ke depannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan secara keseluruhan performa iklan pencarian Hampers Coklat ini bagus karena GMV-nya meningkat besar 67%. Nah, kira-kira kenapa nih bagus ya di Desember, sedangkan di November ini kurang bagus? Ternyata di Desember ini peak season ada 12-12 dan juga akhir tahun gitu kan menjadi suatu jawaban juga nih gitu kan. Mungkin momennya betul Kak Suci bisa dilihat dari momennya, dan juga Hampers Coklat ini ternyata ada Hampers Coklat edisi Natal gitu ya, misalkan. Jadi banyak orang-orang yang ingin memberikan gift saat Natal gitu, sehingga banyak banyak apa ya, banyak pembeli juga nih di bulan Desember gitu ya untuk Hampers Coklat ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi iklan ini naik gitu ya. Selain dari kata kunci yang bagus, tapi juga ada momen-momen tertentu dan promo-promo tertentu. Itu sebabnya aku jelasin juga. Jadi kalau iklannya udah baik, promonya juga harus baik gitu ya untuk saling mendukung. Seperti itu. Jadi jawaban dari analisa iklan tadi ya. Jadi bisa dinaikkan biaya per kliknya itu 25 sampai 50% karena momennya ini lagi bagus nih. Jadi biaya per kliknya bisa ditambahkan juga biar produk kita semakin di atas. Lalu kita juga bisa menyesuaikan kata kunci penjual dengan kata kunci yang relevan, yang volumenya pencariannya lebih tinggi. Lalu bisa menyesuaikan juga tipe pencocokan menjadi tipe pencocokan luas untuk jangkau impresi lebih luas gitu ya. Kalau misalkan kita mau lebih ke awareness nih, kita bisa coba juga nih dari yang spesifik ke luas gitu ya, tipe pencocokannya. Lalu kita juga harus mengkombinasikan iklan dari iklan yang GFV Max yang otomatis dan juga iklan manual. Jadi dalam satu produk kita bisa mengiklankan dua tipe, tipe yang otomatis dan juga tipe yang manual gitu ya, biar sama-sama kita tahu nih ternyata Hampers Coklat ini lebih bagus di pencarian, atau ternyata Hampers Coklat ini lebih bagus di otomatis gitu ya, bisa kita compare gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau misalkan dua-duanya bagus, ini juga sangat menguntungkan gitu. Jadi kita bisa jalan produk yang sama di iklan yang berbeda gitu. Lalu jika iklan produk masih menghasilkan penjualan, bisa diturunkan harga bid dan modal harian ke paling minimum. Itu tadi kalau misalkan ROAS-nya ternyata bagus gitu ya, kita bisa menurunkan biaya modal hariannya nih eh, biar karena udah bekerja dengan bagus nih si iklan ini, jadi bisa kita turunin untuk kita lebih mengecil gitu biaya-biaya iklannya gitu. Lalu jika iklan promo, eh, jika iklan produk ini juga
tidak menghasilkan penjualan, bisa dihentikan aja iklan tersebut. Bisa diganti kata kuncinya. Seperti tadi, ada iklan yang konversinya masih nol, nah itu bisa diganti. Tapi kita bisa ngelihat iklan itu berjalan dengan baik atau enggak baik itu setelah 1 sampai 2 minggu. Jadi kita nggak bisa melihat iklan yang sudah kita setting itu sehari atau 2 hari gitu ya. Jadi harus seminggu sampai 2 minggu gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke iklan-iklan yang analisis iklan yang ada di marketplace ya. Jadi ini adalah betul, mungkin betul butuh timing juga ya untuk check out betul Kak. Jadi kalau kita udah setting iklan gitu ya, nggak mungkin kan hari berikutnya langsung banyak yang beli gitu. Itu kan perlu waktu dan juga penyesuaian juga nih dari iklan yang kita buat gitu. Jadi kita harus menunggu 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi untuk dashboard iklannya sendiri itu yang secara performa iklan secara keseluruhan itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat iklan kita dilihat selama 1 bulan itu ada berapa, produk terjualnya berapa, penjualannya, jumlah kliknya, terus pesanannya berapa, dan juga ROAS-nya berapa. Ini juga bisa kelihatan di sini gitu ya. Bisa lengkap semuanya ada tersedia di Sales Center Shopee maupun TikTok. Gitu. Lalu ini juga ada beberapa matriks nih, ada analisis iklan. Ini kalau CTR ini nilainya 1,2%, ini ternyata kurang menarik. Jadi ini perlu optimasi di visualnya. Nah, kalau ROAS yang baik itu, Kak, biasanya angkanya tuh berbeda-beda setiap kategori. Cuman kalau aku biasanya mastiin kalau ROAS-nya itu udah di 6 ke atas, itu udah baik. Tapi kalau udah di 6 ke bawah, itu berarti harus ada yang diperbaiki. Contoh seperti ini, Kak. Jadi kalau misalkan CTR-nya itu nilainya di 1,2% itu ya, ini ternyata kurang menarik. Jadi kita harus optimasi visualnya nih. Kita bisa ganti fotonya. Kita bisa ganti fotonya yang lebih menarik. Yang tadinya foto PNG dengan background yang polos, misalkan bisa kita ubah dengan foto yang lebih berwarna gitu ya. Atau yang bisa lebih, contoh ada rak meja TV, ada TV-nya, ada tanamannya gitu, yang lebih eye-catching juga gitu kan ya. Lalu bisa juga diubah judul produknya. Mungkin judul produknya kurang menarik, bisa diubah juga ada judul produk. Lalu dilihat juga konversinya nih. Konversinya ini ada 2,5%, sudah cukup baik sebenarnya, tapi bisa lebih tinggi lagi nih. Karena caranya ini bisa kita tambahkan promo atau diskon tambahan nih. Jadi kalau untuk CR di 2,5 ini sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Lalu untuk ROAS nilainya kalau 1,8 kali masih belum optimal. Jadi kalau misalkan satu atau dua kali dari biaya iklan, ini tuh sebenarnya masih belum optimal. Jadi harus dinaikin lagi nih. Jadi caranya ini harus kita fokus dengan produk. Jadi ternyata harganya nih masih terlalu tinggi. Jadi kita harus benerin dulu harganya, lalu judul produknya, terus juga foto. Pokoknya semuanya aspek harus dibetulin gitu. Kalau misalkan ROAS-nya ternyata masih belum bagus. Lalu CPC ini juga kalau nilainya 700 ini juga masih bisa diturunkan. Ini adalah biaya per klik ya. Jadi kalau misalkan biaya per kliknya 700, ini sebenarnya masih bisa diturunkan ke 500 kalau misalkan iklannya ini sudah cukup bagus gitu ya, untuk menjaga biaya iklan kita tuh tidak terlalu melonjak naik gitu. Karena kan trafficnya udah bagus nih gitu ya. Kalau misalkan kita kasih harga yang sama gitu ya kan agak lumayan juga. Tapi kalau misalkan trafficnya udah bagus tuh kita turunin harganya kan itu otomatis kita lebih banyak juga ya untungnya gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Lalu juga adanya tindakan perbaikannya ini adalah bisa menggunakan kata kunci dengan persaingan yang lebih rendah gitu ya, atau bisa tambahin kata kunci lagi gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu adalah not iklan berdasarkan performa dari penjualan hampers tadi selama 30 hari terakhir. Seperti itu. Jadi kalau CTR itu bisa dilihat dari klik iklan dibagi tayangan iklan. Itu adalah CTR. CTR ini adalah untuk mengukur seberapa sering pembeli melihat iklan penjual kemudian mengkliknya. Jadi CTR yang tinggi itu menunjukkan kalau iklan penjual itu relevan bagi pembeli. Nah, sedangkan conversion rate ini adalah konversi iklan dibagi dengan klik iklan. Ini tuh
bisa mengukur konversi penjualan produk kita di toko penjual per klik begitu. Ber- Betul. Seperti itu, Kak. Jadi ini juga ada beberapa contohnya juga. Jadi kalau CTR rendah bisa diperbaiki gambarnya atau ubah judul. Kalau CR-nya rendah bisa perbaiki harga gitu ya. Kita harus benchmark juga dengan kompetitor harganya berapa. Terus kalau ROAS-nya kurang dari 2 kali lipat, fokusnya juga eh, harus apa ya? Harus dibetulin gitu ya. Jadi bisa dikurangin juga nih biayanya dan lain-lainnya karena otomatis biayanya terlalu tinggi ternyata kalau ROAS-nya cuma 2 kali lipat gitu ya. Kalau penjualannya ternyata cuma 2 kali lipat dari biaya gitu ya. Jadi ternyata biayanya harus diturunin. Lalu kalau CPC-nya terlalu tinggi itu bisa mengubah strategi bidding gitu ya. Jadi dari bidding manual dengan batas maksimal dan juga bisa coba variasi kata kunci dengan persaingan yang lebih rendah seperti itu. Oke, mungkin dari sesi ads ini, betul, Kak Oki sudah trial and error. Intinya kalau ads itu. Mungkin dari sini sudah sih, Kak, untuk materi ads-nya. Oke, wah, thank you Kak Ayu. Wah, luar biasa nih. Kasih applause dulu yuk buat Kak Ayu, kasih semangat dulu nih Kak Ayu nih udah dari pagi nih ya. Aduh, makasih ya semuanya. Daging banget nih Kak. Iya, Alhamdulillah. Ternyata selesai juga ya di sesi kedua ini. Iya, bener banget Kak. Oh, kalau kita ngebahas tentang iklan ini cukup tricky juga ya ternyata ya Kak ya, ads ini Iya, ya. betul. Kita memang benar-benar harus trial error juga sih. Jadi nggak bisa langsung menentukan iklan ini yang bagus untuk produk ini gitu. Atau untuk Oh, brand ini. Kadang juga iklan yang kita buat di brand ini gitu ya. Ternyata bagus nih pakai iklan pencarian. Tapi ternyata di brand yang satunya ternyata pakai iklan pencarian tuh kurang bagus gitu. Lebih bagusnya iklan toko gitu kan. Pasti akan sangat berbeda gitu. Jadi kita harus mencoba juga beberapa iklan yang cocok untuk produk kita dan toko kita sendiri. memang ini ya cukup tidak bisa juga ya disama-samain gitu ya. Kayak tadi Iya, ROAS aja kategori ROAS yang bagus atau buruk itu nggak bisa sama semua pukul rata ya kayak tergantung dari kategorinya ya. iya betul, betul. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya, berbeda. Iya, tuh Kak katanya puasa jadi nggak berasa lapar nih karena materinya Kak Ayu daging semua nih. Wah, jadi nggak perlu makan daging ya, kayak udah dengar materi aja. Dengar nanti buka puasanya langsung pakai materi ini ya di Iya nih, pertama. pasti langsung, aduh kayak mau coba nih gitu kan. Kalian nih. Langsung lihat recordingnya gitu kan ya. Terus Iya, langsung bener. dicobain nih bikin ads plan buat apa ads-nya ya Kak ya. Iya, bener. Mungkin boleh rest dulu 1 sampai 2 menit deh Kak. Oke, thank you Kak, dan semuanya. Ya, nanti kita ketemu lagi di Q&A ya. Iya, oke. Biar Kak Ayunya rest dulu ya. Iya, Rapikan semuanya nih. oke. Capek loh ngomong dari pagi sampai ini ya. Apalagi itu ini bukan cuma sekedar ngobrol ya. Maksudnya Iya. transfer ilmu gitu kan. Hmm. Nah, itu tuh butuh energi lebih nih rekan-rekan semuanya. Kan main Kak Ayu nih luar biasa nih. Ya, terima kasih Kak. Oke, gimana nih teman-teman, rekan-rekan semuanya materinya pada hari ini? Yang kedua nih, mantap, mantap, keren, keren. Oke, nanti kita bisa bertukar LinkedIn ya. Nah, habis ini nanti kita ada sesi Q&A. Teman-teman jangan leave dulu ya, rekan-rekan jangan jangan leave dulu karena nanti akan ada quiz gitu ya. Nah, karena ini sudah mau nanti setelah sesi Q&A nanti kita akan ada sesi foto bareng bersama Kak Ayu. Jadi aku encourage rekan-rekan semuanya untuk on cam pakai virtual backgroundnya untuk kita foto bareng-bareng nih sama Kak Ayu di sini.
awalnya nggak tahu apa-apa soal ads. Jadi tahu banyak hal dari sini. Wah, bisa langsung dipraktekin ya. Nanti mungkin misalnya ada produk-produk yang memang sudah produknya teman-teman yang memang sudah apa namanya sudah sering ada repeat order kayak gitu dari customer bisa dicobain nih tadi ya. Langsung bikin ads plan buat ads-nya gitu ya, entah di TikTok ataupun di Shopee gitu. Siapa nih mau yang langsung praktekin nih nanti nih kira-kira nih? Oke, yang mungkin belum bikin eh, yang mungkin belum bikin akun di akun bisnis atau akun toko gitu ya di TikTok ataupun di Shopee, eh, siapa nih yang coba deh aku nanti habis ini langsung bikin akun, gas. Oke, nunggu mood dulu. Nunggu inspirasi mungkin ya. Oke, ya pelan-pelan ya, bertahap. Tentukan dulu mungkin produknya apa, terus target marketnya tuh seperti apa gitu ya. Terus habis itu kalau sudah ada nih produknya bisa nih teman-teman cicil nih bikin kontennya nih dari yang materi di hari Selasa kemarin gitu kan. Coba bikin kontennya gitu kan ya. Terus sekaligus nggak cuma desainnya tapi copywritingnya juga. Nah, baru dicobain nih di launch ads-nya nih di dengan strategi-strategi marketing dan juga e-commerce ads yang ads plans yang sudah tadi diajarkan ya, yang disampaikan sama Kak Ayu gitu ya. Semangat, semangat. Masih pada semangat ya? Aku mau lihat dulu dong semangatnya untuk teman-teman sebelum kita masuk ke sesi Q&A nih. Masih, masih, waduh semangat sekali. Mantap banget. Hilang ya ngantuknya ya. Masih tapi haus. Yang harusnya haus Kak Ayu loh. Oke, semangat. Kita kasih applause sekali lagi untuk Kak Ayu sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jangan lupa nanti pakai virtual background-nya nanti untuk kita foto bareng nih sama Kak Ayu nih buat dokumentasi ya. Nih Kak Ayu, ada yang nanya nih. Kak Ayu tuh menguasai materi ini nih sampai bisa jago kayak gini nih berapa lama sih prosesnya Kak Ayu? Masih ke mute Kak? Oh iya, sih kok. Oke, sorry sorry. Kalau misalkan dibilang jago sih sebenarnya belum ya. Aku juga belum merasa jago-jago banget gitu. Sampai sekarang juga masih di tahap pembelajaran gitu ya. Karena tadi lagi yang namanya e-commerce atau media sosial atau social commerce ini sesuatu yang dinamis gitu ya. Jadi emang setiap hari itu perlu belajar dan juga perlu apa ya, perlu diulik-ulik aja gitu ya. Cuman kalau untuk di e-commerce sendiri mungkin seiring berjalannya waktu itu juga bisa sih Kak, mungkin dari awal aku berkarir di e-commerce gitu ya, mungkin di tahun 2021 mungkin ya sampai sekarang. Wah, luar biasa nih Kak Ayu. Dalam 3 tahun nih. Eh, eh, mendekati 4 tahun ya Kak ya berarti Iya, ya. 4 tahun Kak. Heeh. Oke, nanti untuk connect ke LinkedIn-nya Kak Ayu, nanti aku bantu tanyain deh ke Kak Ayunya. Boleh. Oke, ah ini aku buka 3 penanya dulu ya kan untuk Q&A gitu kan. Aku buka 3 penanya dulu ya on mic ya Kak Ayu ya. Ya, boleh. Boleh silakan dari Kak Bagus. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada 2 pertanyaannya kayak dari saya. Yang pertama yaitu eh, gimana ya caranya kita bisa bersaing dengan toko yang sudah besar. Tadi kan sempat ada yang menanyakannya di awal ya, terkait apa sih rekomendasi ads yang tepat untuk pemula gitu. Nah, itu kan kakak sempat menyarankan
eh, iklan pencarian dan iklan produk serupa ya. Ya. Nah, saya tuh nangkepnya kalau keyword itu kan kurang lebih sama kayak hashtag ya. Dan itu Mhm. juga ada di eh, beberapa website ya. Rekomendasi-rekomendasi hashtag gitu. Mana yang paling viral gitu, banyak yang mana yang banyak digunakan gitu. Sedangkan yang mencari keyword atau hashtag itu kan bukan hanya kita ya. Apalagi semakin banyak hashtag Mhm. yang apa namanya, yang banyak dicari, itu kan berarti semakin banyak yang menggunakan hashtag itu. Gimana caranya kita bisa bersaing dengan Mhm. toko-toko yang sudah besar, sedangkan kita menggunakan hashtag yang sama gitu. Kalau mau menggunakan hashtag atau keyword yang berbeda pun, kita juga apa punya pertimbangan lain gitu. Ini yang mencari hanya sedikit gitu kalau menggunakan keyword ini. Mhm. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya kan juga punya ini ya, eh, usaha di bidang jasa dokumentasi gitu ya Kak. Nah, tadi kan Mhm. juga kebanyakan soal produk ya. Itu kira-kira bisa kita mengiklankan di apa namanya, di TikTok, di Shopee gitu, tapi bukan produk gitu. Kita karena kita menawarkan jasa gitu. Mungkin Mhm. itu saya terima kasih. Oke, Kak Bagus. Aku izin jawab pertanyaannya. Tadi ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama ini ada bagaimana cara bersaing brand pemula atau brand awal ini dengan brand besar dengan keyword yang sama gitu ya. Mungkin yang pertama itu yang harus ditingkatin adalah tingkat kepercayaan diri Kak. Kepercayaan diri Kakak terhadap produk Kakak sendiri gitu. Kalau misalkan sudah percaya diri nih dengan produknya sendiri karena kualitasnya sudah yakin bagus, sudah mampu bersaing dengan brand-brand lain, itu bisa meningkatkan apa ya? Kepercayaan Kakak sendiri gitu untuk bersaing. Jadi kita jangan takut nih, jangan takut kita salah kalah saing sama brand besar gitu karena sebenarnya sudah banyak juga sih brand-brand pemula gitu ya, misalkan kayak Star Seller. Ternyata Star Seller tuh ada yang lebih lebih banyak penjualannya dibandingkan mall gitu kan. Itu banyak terjadi juga sih Kak. Jadi yang pertama mungkin bisa dari produknya, kualitas produk itu bisa diperbaiki gitu ya, atau bisa bersaing juga dengan brand tersebut gitu kan. Yang kedua juga tadi dari judul produk kita harus lihat juga nih brand kompetitor dengan brand besar ini memakai judul produk seperti apa gitu kan. Kita bisa copy lah istilahnya, kita bisa jadi apa ya, bisa jadi contoh juga lah bagaimana cara kita membuat judul produk gitu jadi dari brand kompetitor tersebut. Lalu yang kedua dari gambar Kak, dari foto utama mungkin kita sarankan juga foto yang menarik nih. Jadi brand baru juga jangan mau kalah, fotonya harus bagus gitu kan. Yang ketiga mungkin dari deskripsi gitu ya, dan juga harga yang bisa bersaing. Jadi gak akan heran kalau misalkan produk brand yang sudah besar dengan brand baru gitu ya, tapi ada harganya kompetitif nih dan juga kualitasnya bagus dan juga banyak nih keunggulannya. Ini sangat memungkinkan kok kita bisa bersaing dengan brand besar gitu. Dan untuk kata kuncinya sendiri itu mungkin di awal-awal kita jangan langsung mikir kita bakalan untung gitu ya kayak untuk beriklan ini kita kan trial error ya, kita harus testing B-nya kayak gimana gitu kan. Jadi untuk iklan ini mungkin pertama kalau kita mau spend lebih ke iklan kita pasti akan banyak mengeluarkan budget di awal gitu ya, karena untuk meningkatkan awareness dan juga pengenalan brand kita sendiri nih di marketplace atau di TikTok gitu Kak. Jadi emang harus berani dan juga yakin aja sih kayak gitu kuncinya. Untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, ini mungkin untuk promosi di jasa dokumentasi ini ya Kak. Mungkin aku saranin buat bisa dipromoinnya tuh di TikTok. Jadi kalau misalkan di Shopee itu sebenarnya lebih ke barang atau produk aja sih Kak untuk cara berjualannya. Tapi kalau misalkan jasa-jasa seperti ini itu bisa dipasarkan atau bisa ini kan di TikTok gitu melalui video. Contohnya Kakak bikin video-video daily yang kayak foto-foto orang di jalan, ternyata hasilnya bagus, atau review-review, atau foto misalkan artis gitu ya yang bisa naikin video kakak sendiri. Nah, itu mungkin bisa dicoba kayak gitu sih Kak kalau misalkan untuk jasa gitu ya.
Oke, semoga menjawab ya Kak Bagus. Oke. Oke. Oke nih Kak, mungkin dari selanjutnya ada Kak Gita. Sama tadi memang harus pede dulu ya dengan produk dan service kita ya Kak ya. Iya, betul. Memang kalau misalnya kita pun masih ragu gitu, gimana orang mau beli gitu kan, kita aja ragu sama produk sama Iya, service. betul. Harus yakin dulu. Oke, semangat ya. Ya, Oke, silahkan Kak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ayu, thank Waalaikumsalam, you. Kak Gita. Insight-nya tadi keren banget. Ini materinya daging banget karena baru dan saya juga baru merintis gitu. Jadi Hmm. banyak banget insight-nya. Ada dua pertanyaan sama izin borong. Jadi yang pertama, gimana iklan yang efektif jika barang-barang kita tuh import atau limited gitu Kak. Jadi ketika dibuat ads-nya itu agak terbatas stoknya dan pergantian modelnya tuh cepat keluar masuknya. Nah, apakah worth it gitu kalau kita membayar ads ini atau ada cara lain yang lebih efisien? Yang pertama itu, kemudian yang kedua, barang saya ini kan import limited yang dimana menggunakan marketplace ini hanya sebagai media penjualan secara live. Mungkin ada saran karena ini kan baru awal bangun, jadi bagaimana meningkatkan engagement kepercayaan dari customer jika transaksi ini dilakukan di luar daripada marketplace. Itu aja Kak. Thank you in advance. Oke, thank you Kak Gita untuk pertanyaannya. Aku mungkin coba jawab dulu ya Kak ya. Jadi untuk iklan yang efektif untuk barang yang fast moving mungkin ya Kak ya. Jadi stok Ya, produk betul. Kakak jual itu produk yang cepat keluarnya karena barangnya limited dan stoknya mungkin hanya beberapa saja gitu ya Kak. Cuman Iya, sebelumnya aku mau tanya, untuk link produknya sendiri ini hanya ada di satu link Kak atau kayak macam-macam gitu Kak produknya? produknya ada macam-macam Kak. Jadi beragam gitu model bentuknya juga. Ini lebih ke pakaian sih. Oke, oke. Jadi sebenarnya untuk diiklankan seperti itu sebenarnya bisa saja, Kak. Jadi lebih baik kalau misalkan kemeja gitu ya. Kemeja yang sama, misalkan tipenya sama, kemeja-kemeja dan juga dress-dress gitu ya, ada di satu link produk yang sama. Jadi kalau misalkan kita ads kan gitu ya, itu masih sangat bisa dan masih sangat works gitu, Kak. Jadi kalau misalkan produk yang satu habis, nanti kan ada yang lain tuh di dalam link itu kan, di dalam produknya. Karena Iya, ada iya, iya, paham. varian banyak gitu. Jadi kalau misalkan Mm-mm, betul. bisa kena yang lain gitu, orang-orang masih bisa milih yang lain Hmm, tuh. oke, oke. Paham, paham, Kak. Mhm. Terus kalau misalkan yang di live itu ya Kak, bagaimana cara meningkatkan engagement di live biar customer ini percaya gitu ya untuk bertransaksi di luar tersebut. Itu mungkin bisa Mm-mm. ditambah juga Kak beberapa review-review produk gitu kan ya, review-review dari pelanggan gitu kan bisa diminta unboxing atau bisa diminta atau dari video-video review gitu Kak bisa di repost-repost di sosial medianya atau di TikTok gitu kan atau di video Shopee video gitu macam-macam bisa sih Kak. Oke, oke. Siap, Mhm. Kak. Berarti untuk yang iklan di TikTok juga mungkin bisa dibuat videonya kali ya, Kak, ya? Iya, Video untuk lebih efisien. Oke, iya, oke. Oke, betul. siap. Thank you, Kak Ayu, atas insight-nya. Oke, sama-sama Kak Yuk. Gita. Ya, thank you Kak Gita atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita langsung menuju ke Slido aja ya Kak ya. Iya, oke, boleh Kak. Oke, karena di Slido ini sudah banyak banget pertanyaan. Seperti tadi, kita menyesuaikan dengan waktu ya, rekan-rekan Mhm. kita semuanya. Untuk di Slido ini, gitu, aku bantu untuk membacakan pertanyaannya nih Kak Ayu ya. Mhm. Oke Kak. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak ya. Kan iklan itu juga word ya nih Kak. Terus kayak keyword SEO dan ads itu tergantung nih dari tingkat kemahalan ads-nya Kak. Atau apa aja sih faktor yang masih bisa kita handle biar iklan kita ke up nih Kak Ayu?
Oke, yang pertama lagi-lagi aku mau info kalau kita tuh harus benchmark ke kompetitor gitu ya. Misalkan kalau promonya udah bagus gitu ya, maka iklan kita juga akan bagus walaupun dari budget misalkan ya masih ya sedikit gitu ya. Gitu. Jadi harus seimbang juga nih antara diskon dan juga iklan yang sudah kita jalankan kayak gitu sih Kak. Oke, memang ya peran benchmarking research ini sangat penting banget ya ya. Iya betul. Oke, nah nih Kak, kalau misalnya nih, kapan sih Kak waktu yang tepat untuk retargeting dalam campaign ads nih? Oke, untuk waktu yang tepat mungkin nggak bisa dikatakan juga ya ada waktu yang tepat atau nggak tepat gitu. Sebenarnya kita harus cari momennya aja nih. Misalkan kita juga bisa coba nih review dari 1 bulan sebelumnya, lalu di bulan berikutnya. Nah, mungkin di tahap situ mungkin kita bisa mulai retargeting campaign lagi nih. Kira-kira campaign yang cocok apa. Jadi kalau misalkan campaignnya oke ini berjalan di bulan sebelumnya, ternyata bisa masih di-apply juga nih di bulan berikutnya gitu. Oke, berarti nggak ada sebenarnya ya pakem tepat nggak tepatnya kapannya gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke nih Kak, terus ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Karin. Uh, izin bertanya nih Kak, gimana sih Kak cara iklan live agar nggak di-ban? Soalnya beberapa kali kena ban nih Kak, padahal nggak melanggar nih Kak iklannya atau Hmm, live. Oke, ini mungkin bisa aku tebak ya, ini pasti iklannya di TikTok nih. Karena kalau TikTok ini memang salah satu platform kalau kita live ini tuh bener-bener dia yang apa ya sensitif gitu ya. Bahkan kita keluarin sesuatu misalkan ya nggak sengaja apa ya cuman nyebutin kata oren gitu ya atau karena live-nya mirroring gitu dengan Shopee itu tuh bisa langsung kedetek pelanggaran atau apa gitu atau misalkan kalau kita nggak bergerak atau meninggalkan apa ya meninggalkan showcase gitu ya itu bisa jadi juga kena pelanggaran jadi memang benar-benar harus dijaga sih dan tricky juga nih kalau TikTok tapi sebenarnya kalau misalkan kita nggak merasa ada pelanggaran dalam satu live itu sebenarnya bisa banding sih Kak bisa banding jadi kayak apa aja gitu yang kesalahannya nanti bisa di-review ulang gitu Oke, wah memang berarti ini banget ya Kak, cukup strict banget hitungannya ya kalau di iya TikTok. benar-benar strict banget. Kadang pun bikin video beberapa konten yang memang ada unsur-unsur yang dilarang oleh TikTok gitu yang tidak diterima oleh TikTok pun bisa langsung ke ban kali ya Kak ya. Mm-mm, iya benar-benar banget Kak tiba-tiba hilang aja. Iya benar banget. Iya iya Oke, berarti memang harus pahami dulu rules-nya ya. iya betul karena nanti sebenarnya kelihatan kok letak kesalahan kita di mana gitu bakalan Mm-mm. ada cuplikan-cuplikan kecilnya gitu. Oh, oke oke. Oke, semoga semoga setelah ini dapat hacknya dari Kak Ayu, semoga nggak kena ban lagi ya sekarang. Iya. Terus ini Kak, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Oki. Nah, ini untuk pemula nih Kak, biasanya apa pemula tuh ya suka bertanya-tanya sih berapa sih Kak budget idealnya untuk iklan gitu kan. Terus apa aja sih langkah penting yang harus dilakukan supaya nggak boncos karena mungkin ada case udah bayar iklan nih Kak tapi sepi pembeli. Nah, gimana nih saran dari Kak Ayu? Oke, jadi untuk produk brand baru mungkin ya dari pengalaman aku sendiri juga aku pernah handle brand baru yang benar-benar baru dibikin gitu ya. Jadi kita harus lanjut jalan ads. Ini sebenarnya tuh nggak bisa lanjut nggak bisa langsung di ads gitu. Kalau produknya belum ada yang beli. Jadi salah satu kriteria bagaimana produk bisa di ads kan itu adalah harus produk yang sudah ada riwayat pembelian dan juga sudah ada review. Seperti itu. Mungkin aku saranin mungkin 5 sampai 10 review mungkin ya baru bisa diiklankan gitu. Oh, oke oke oke. Terus ada lagi nih Kak, apakah CPC tinggi itu selalu akan meningkatkan CTR atau ada faktor lain Kak? Betul sih Kak. Di CPC yang tinggi itu akan meningkatkan ke CTR juga. Hmm, jadi Mhm. berpengaruh sekali ya Kak ya? Iya betul Oke. sekali Kak.
Terus, nah kalau tadi ini kita bicara tentang ads-nya gimana sih cara cara untuk pemula gitu ya, lalu ads-nya. Nah sekarang gimana sih Kak cara membagi budget ads di setiap segmentasi customer nih, mulai dari awareness sampai conversion nih Kak? Oke, mungkin kalau segmentasi customer-nya ini mungkin dari slide yang sebelumnya aku sudah jelaskan juga ya. Jadi aku dari iklannya sendiri ada pembagian, ada 3 bagian. Jadi ada iklan untuk awareness, ada iklan untuk traffic, dan juga ada untuk peningkatan sales. Jadi yang pertama mungkin awareness ini bisa di set budget yang paling minimum. Lalu untuk traffic ini bisa di budget yang medium, lalu yang sales ini bisa yang maksimumnya gitu, maksimum dari budget ads-nya sendiri gitu, Kak. Hmm, hmm, hmm. Oke nih Kak. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan. Wah, ini cukup banyak nih karena waktunya ya. Ada lagi nih Kak dari Kak Nabil nih. Gimana Mhm. sih Kak cara membangun kepercayaan UMKM untuk menggunakan platform mini e-commerce dibanding marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia nih Kak? Eh, mungkin platform mininya ini platform mini seperti apa gitu ya, kayak mungkin aku juga kurang familiar nih dengan platform mini ini. Ya mungkin mungkin Kak Nabil bisa ini kalau masih ada di room bisa Mhm. jawab di komen gitu ya, di chat gitu. Maksudnya platform mini e-commerce-nya ini yang seperti apa sih gitu. Oh, web sendiri kah? Hmm, oke oke oke. Kalau di web sendiri mungkin, oh punya startup yang web sendiri gitu mungkin ya, Kanabil ya. Mm-mm. Heeh. Oke, jadi mungkin kalau web sendiri itu sebenarnya harus kita branding dulu nih, harus branding dulu, harus meningkatkan awareness dulu nih. Jadi dari video-video TikTok gitu ya, atau dari video-video Instagram gitu ya, emang harus di-boost dari situ dulu. Karena kalau misalkan web sendiri itu tuh ternyata lebih susah gitu ya untuk direct customer-nya dibanding dengan marketplace-marketplace besar seperti Shopee atau TikTok gitu. Karena kan dari penggunanya sendiri pun lebih banyak dari marketplace besar gitu ya. Jadi kalau untuk web sendiri itu memang bisa dikatakan masih sulit sih Kak untuk jangkauan pembelinya gitu. Jadi memang harus branding dari brandnya tersendiri terlebih dahulu gitu. Oke. Mungkin tetap bisa harus di-boost dari sosial media dulu, awareness gitu Hmm, ya, Kak ya. iya betul. Hmm. Sebelum akhirnya ini terus mungkin juga SEO-nya juga perlu ditingkatkan mungkin jadinya, Kak ya. Iya, ya betul. Terus juga bisa juga dibuat promo kayak khusus di web, dapat voucher gitu. Jadi ada gimmick-gimmick marketing tertentu lah biar direct ke web gitu. Oke, nah ini mungkin boleh dicoba nih sama rekan-rekan semua yang mungkin lagi Mhm, punya website atau startup sendiri nih ya. Nah, kalau kita bicara tentang tren AI yang semakin canggih nih Kak ya, mhm. nah, apakah itu tuh bisa bantu optimasi iklan e-commerce juga nggak Kak? Tentu bisa banget. Sebenarnya bisa banget, AI itu sebenarnya membantu banget ya. Jadi kita bisa cari-cari sebenarnya untuk produk yang kita punya ini lebih cocok untuk iklan apa, atau misalkan mencari-cari kata kunci itu bisa dibantu juga sebenarnya sama AI. Jadi AI ini sangat sangat bisa membantu para seller juga sih untuk optimasi iklan gitu. Oke, jadi jangan ragu nih untuk minta bantuan bantuan sama AI gitu ya, tapi tetap mungkin harus dimodifikasi dengan Mhm. uh, sentuhan manusia ya Kak ya. Iya betul, betul betul. Karena kan yang lebih mengenal produk sendiri kan dia sendiri gitu ya. Betul. Jadi Jadi harus tetap harus dimodifikasi. bener banget. Nah itu ya, jadikanlah AI sebagai anak magang ya. Nah, betul. Oke, kalau nah pengen denger nih dari Kak Ayu gitu kan, tren terbaru dalam dunia e-commerce ads ini sekarang apa aja sih Kak? Oke, mungkin kalau tren terbaru untuk saat ini tuh yang tadi sih Kak, yang GMV Max itu. Jadi yang semua serba otomatis, mungkin karena semua udah di-generate sama si e-commerce-nya sendiri gitu ya. Jadi mempermudah seller sebenarnya. Jadi sangat-sangat membantu seller. Jadi nggak perlu cek satu-satu kata kunci ini itu gitu ya. Jadi semuanya udah di-generate gitu sama seller. Jadi benar-benar kita cuma pantau modal harian sama biaya-biayanya aja gitu. Oke, wah menarik juga ya Kak ya. Mungkin kita Mhm.
bisa bantu, mungkin kita bisa bikin dulu plannya kali ya Kak ya. Iya, betul. Betul, Hmm. betul, Kak. Wah, ini menarik banget ya sore ini gitu ya. Kita bisa menggunakan teknologi AI yang semakin canggih, dikombinasikan juga dengan sentuhan kita, pemahaman kita terhadap produk atau service kita gitu ya Kak ya. Mhm. Maksimalkan si iklan ini ya Kak ya. Iya, betul. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.